Chapter 841. Hal yang paling kritis adalah tidak ada Guisan Yu di sekitar Yang Chen, hanya Gong Xunling dan Hou Yun. Hou Yun dikatakan sebagai master tahap puncak Yuanying, tapi ini tidak penting. Yang penting adalah tidak ada penguasa tertinggi Istana Chunyang di sekitar Yang Chen sekarang, dan Laut Cina Selatan jauh dari Kaisar. Bahkan jika mereka melakukan sesuatu, Istana Chunyang tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Di masa lalu, ada 6 master tahap Yuanying yang mencegat Yang Chen dan terbunuh seketika, tetapi semua orang curiga bahwa iblis pohon tua itu mengikuti Yang Chen. Jika tidak, dengan kemampuan Yang Chen, tidak mungkin melakukan ini. Sekarang Guisan Yu bertekad untuk berada di Istana Chunyang, yang setidaknya berjarak 1 tahun perjalanan dari lautan yang tidak bisa kembali. Sekalipun dia punya sayap, dia tidak bisa terbang. Sun Chun, sebaliknya, membawa 20 master panggung Yuanying. Ada 4 master tahap puncak Yuanying dengan basis budidaya yang sama dengannya. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Hou Yun yang tidak dikenal. Adapun Gong Xunling, seorang junior di tahap tengah Jidan, selama ada master tahap Yuanying yang keluar, mereka dapat menangkapnya dengan mudah. Kebetulan Gong Xunling masih menjadi salah satu istri Yang Chen. Dengan dia sebagai sandera, bukankah Yang Chen akan dimanipulasi dengan patuh? Kali ini, Sun Chun merasa sangat beruntung bisa menemukan hal sebaik itu. Belum lagi berapa banyak keuntungan yang bisa dia peroleh dari Yang Chen, seorang master alkemis kelas 5, dengan menangkap Yang Chen, para Tianmen sendiri dapat ditukar dengan hadiah yang diidam-idamkan. Jika Sun Chun tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan surga ini, bukankah dia akan melawan surga? Maka setelah mengetahui keberadaan Yang Chen, Sun Chun segera mulai melakukan pengaturan. Tentu saja Sun Chun bukanlah orang yang gegabah. Dia harus terlebih dahulu memahami situasinya. Bagaimana situasi di lautan yang tidak bisa kembali, dia segera mengetahui dari sekelompok pembudidaya nakal. Setelah semuanya diketahui, Sun Chun membawa 20 master panggung Yuanying, berputar-putar dan langsung menuju lautan yang tidak bisa kembali. Sampai pinggiran lautan yang tidak bisa kembali, posisi Yang Chen tidak berubah, yang membuat Sun Chun sangat senang. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang kepergian Yang Chen. Untuk menangkap Yang Chen, hal yang paling merepotkan adalah Yang Chen memiliki senjata tipe terbang. Begitu Yang Chen mulai, Sun Chun tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Untungnya, di masa lalu, orang Taitian punya cara untuk menghadapi Yang Chen. Di tangan Sun Chun, dia tahu cara sederhana yang bisa diwujudkan di sini. Terakhir kali, mereka menggunakan kapal cepat Taitianmen, tetapi mereka gagal di ambang kesuksesan. Sekarang tidak ada senjata ajaib yang dapat menandingi pesawat ulang-alik, dia secara alami harus memulai dari arah lain. Tentu saja cara paling sederhana adalah membuat Yang Chen tidak bisa menggunakan shuttle. Saat ini, Sun Chun punya cara seperti itu. Formasi penyegelan roh, begitu Anda memasuki formasi, tidak peduli siapa itu, kekuatan spiritual tubuh akan tersegel dengan kuat, kecuali ia adalah master tahap Dacheng, mungkin ada cara untuk menghilangkannya. Jelas, Yang Chen tidak memiliki kultivasi seperti itu. Formasi ini sangat kuat, tetapi kekurangannya juga terlihat jelas. Setelah formasi diluncurkan, kekuatan spiritual musuh yang memasuki formasi akan disegel, tetapi dengan cara yang sama, master formasi tidak akan dapat mengoperasikan kekuatan spiritualnya. Tapi Sun Chun tidak mempedulikan hal ini. Selama dia memasuki formasi, ditambah 21 master tahap Yuanying, tanpa kekuatan spiritual, tidak bisakah dia menangkap master tahap tengah Jidan yang juga tidak memiliki kekuatan spiritual? Apakah kamu bercanda? Tubuh master panggung Yuanying yang telah dibaptis melalui kesengsaraan guntur sama sekali bukan apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang kecil di panggung Jidan itu. Satu-satunya kelemahan adalah aktivasi formasi ini membutuhkan banyak master, dan waktu untuk mengaturnya tidak singkat. Musuh tidak akan cukup bodoh untuk bergegas masuk ke dalam formasi. Begitu petunjuknya terlihat, mereka pasti akan kembali tanpa hasil. Namun selama pengaturannya selesai, dengan beberapa master panggung Yuanying mengerahkan kekuatan spiritual mereka sepenuhnya, akan sulit bagi master panggung Dacheng untuk melarikan diri. Tetapi dengan kompas yang mengetahui keberadaan Yang Chen, segalanya menjadi lebih sederhana. Metode ini dapat digunakan sebelumnya, tetapi pada saat itu, semua orang tidak berpikir bahwa 6 master panggung Yuanying tidak dapat menangkap Yang Chen. Sekarang Sun Chun mendapat kesempatan seperti itu semata-mata karena kebetulan. Saat menyusun formasi, Sun Chun bahkan terkejut saat mengetahui bahwa Yang Chen sepertinya berada di bagian inti lautan yang tidak bisa kembali. Bagaimana Yang Chen bisa masuk dan bagaimana dia aman dan sehat setelah masuk, ini adalah hal-hal yang ingin diketahui Sun Chun bahkan dalam mimpinya. Dengan alasan ini, gagasan Sun Chun untuk menangkap Yang Chen hidup-hidup menjadi lebih kuat. Ada banyak hal baik di tepi lautan yang tidak bisa kembali dan binatang laut kuat yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang ada di tengah-tengah inti sungguh menarik. Semua ini, selama dia menangkap Yang Chen, dia bisa mengetahuinya sepenuhnya. Sementara Sun Chun terus-menerus menjelajahi lokasi formasi Yang Chen sedang berkultivasi di Naga Yuan dan tidak peduli dengan hal lain. Ketika Yang Chen keluar dari Istana Naga, dia segera menyadari getaran tanda kesadaran spiritual di tubuhnya. Tanda kesadaran spiritual ditanam oleh Li Liheng, tuan muda dari Sekte Taitianmen. Yang Chen tidak meragukannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Li Liheng hampir sesekali mengalami koma tanpa alasan, tepat pada saat yang sama ketika Yang Chen melemparkan tanda kesadaran spiritual ke dalam sungai darah. Dia tidak menyangka bisa membalas musuh lain secara tidak sengaja. Yang Chen tentu saja senang, tetapi dia terus melemparkan tanda kesadaran spiritual ke dalam sungai darah sesekali. Dengan kesadaran spiritual kelas 1 abadi manusia Yang Chen saat ini, dia segera menemukan gerakan di pihak Sun Chun. Bahkan formasi yang diatur oleh Sun Chun, Yang Chen melihatnya dengan jelas dan memahami perannya dengan jelas. Pihak lain menggunakan metode seperti itu untuk membatasi pelarian Yang Chen.
Untuk sementara, Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau sedih untuk Sun Chun dan partainya. Itu adalah keputusan yang sangat aneh untuk menyegel kekuatan spiritual dan mencoba menggunakan tubuh panggung Yuan Ying yang telah dibaptis oleh kesusahan guntur untuk mengalahkannya. Belum lagi dengan bantuan naga Yuan, Yang Chen menerobos lapisan keempat seni rahasia tiga kemurnian. Dengan kesadaran spiritual manusia kelas 1 yang abadi, sulit untuk mengatakan apakah formasi ini dapat menjebak Yang Chen. Budidaya teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning Yang Chen telah mencapai titik membalikkan sungai. Jika orang-orang ini ingin menggunakan kekuatan fisik untuk melawannya, itu hanyalah mencari kematian. Menghadapi hal sebaik itu, Yang Chen tentunya tak segan-segan mengikuti bagian jembatan yang dirancang oleh Sun Chun dan terjun ke dalam formasi yang telah disusun sejak lama, menunggu Yang Chen menceburkan diri ke dalam perangkap. Untuk menilai rute Yang Chen, 5 dari 20 master panggung Yuan Ying untuk sementara kehilangan efektivitas tempur mereka. 15 sisanya mencoba yang terbaik untuk mempertahankan pengoperasian formasi. Sun Chun sendiri sedang berdiri di tengah formasi, diam-diam menunggu kedatangan Yang Chen. Dia percaya Yang Chen telah menemukan kelainan tersebut, tetapi sekarang dia telah memasuki formasi, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, Yang Chen adalah binatang buas yang terperangkap oleh formasi, menunggu untuk disembelih. Tidak peduli ke arah mana Yang Chen pergi, dia, yang telah kehilangan kekuatan spiritualnya, pada akhirnya akan dibimbing ke posisi di mana Sun Chun berada melalui formasi. Sun Chun, yang menunggu dengan tenang, bahkan melihat Yang Chen ditangkap sendiri, memahami rahasia lautan yang tidak bisa kembali, memahami rahasia alkimia Yang Chen, hadiah besar yang dikeluarkan oleh sekte, dan bergabung dengan yang tinggi situasi tingkat sekte. Chapter 842 Yang Chen, Grandmaster Yang, dengan bidang alkimia Anda saat ini, tidak ada manfaatnya di Istana Chunyang. Sun Chun menghadapi Yang Chen dan masih berniat membujuknya dengan sabar. Lagi pula, seorang alkemis yang mau bergabung jauh lebih baik daripada dipaksa bergabung. Bergabunglah dengan Taitian Menku, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Saat pertama kali melihat Yang Chen, Sun Chun juga kaget. Jika dia tidak tahu bahwa jejak kesadaran spiritual tidak akan pernah salah, dia mungkin berpikir bahwa ini adalah orang lain. Dalam kesannya, gambaran Yang Chen adalah pria yang tinggi dan berkuasa. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi orang normal saat ini? Namun, hal ini bukanlah fokus perhatian Sun Chun. Banyak teknik pemurnian tubuh yang mengalami perubahan serupa, dan ini tidak mengherankan. Selama Sun Chun yakin bahwa orang di depannya adalah master alkemis kelas 5 Yang Chen. Agaknya Yang Chen telah menemukan kelainan tersebut, tetapi Sun Chun tidak peduli. Bagaimana jika dia menemukannya? Dalam formasi ini, kecuali seseorang yang memiliki alam yang jauh lebih tinggi dari Sun Chun, dia tidak bisa lepas dari belenggu formasi sama sekali. Yang Chen adalah seorang kultivator panggung jidan kecil, tidak masalah baginya untuk menangkapnya. Hanya untuk ini, Yang Chen melihat sekeliling. 100 kaki jauhnya, setidaknya ada selusin master. Memobilisasi kekuatan sebesar itu, mungkinkah mereka ingin membunuhnya dengan cara apapun? Yang Chen perlu memecahkan masalah ini. Bagaimanapun, bersembunyi di kegelapan dan menghadapi orang Taitian secara langsung adalah dua konsep yang sangat berbeda dan memerlukan metode yang berbeda. Tentu saja, kami orang Taitian sangat tulus. Sun Chun melihat ekspresi Yang Chen tidak terlalu mengejutkan, dan hatinya tergerak. Mungkin pikiran Yang Chen mulai goyah, yang tentunya merupakan fenomena bagus. Selama Yang Chen bersedia mempertimbangkannya, akan ada peluang. Ketulusan macam apa? Saat ini, Yang Chen tidak terburu-buru untuk memulai. Dengan seorang master yang memahami urusan internal Taitianmen, dia bisa menanyakan sesuatu. Selama kami orang Taitian bisa melakukannya, Anda bisa bertanya. Nada bicara Sun Chun belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan karena dia sombong, juga tidak melampaui wewenangnya untuk membuat keputusan bagi Master Sekte, tapi alkemis kelas 5, satu-satunya alkemis kelas 5 di dunia, layak membayar harga sebesar itu. Jika aku tidak setuju, kamu akan membunuhku. Yang Chen menunjuk ke sekeliling dan bertanya dengan tenang lagi. Formasi ini hanya bisa menjebak orang. Tidak akan membunuh mereka. Sun Chun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tulus, saya hanya ingin berbicara dengan Anda, Tuan Yang. Saya tidak punya niat lain. Tentu saja jika Yang Chen tidak setuju, maka formasi ini akan menjadi formasi untuk menangkap Yang Chen. Namun, Yang Chen sekarang percaya bahwa orang-orang ini tidak berniat membunuhnya. Mereka hanya ingin mengikatnya atau menangkapnya. Kamu tidak berniat membunuhku. Yang Chen tiba-tiba tertawa. Jika Anda mengizinkan saya bergabung dengan Taitianmen, apakah Anda akan membiarkan masa lalu berlalu? Anda tidak berniat mengejar kematian Li Qingchen. Petik 2. Li Qingchen yang harus disalahkan, ini bukan salahmu. Sun Chun menjadi semakin bahagia. Selama Yang Chen bersedia menanyakan hal ini, dia tidak akan khawatir dia tidak akan tergoda. Bagaimanapun, Sun Chun juga tahu bahwa sekte pertama yang disembah Yang Chen adalah orang Taitian, tetapi dia diusir tanpa mata. Ada hati untuk orang Taitian. Belum lagi Li Qingchen, bahkan guru Li Qingchen, untuk memenangkan Yang Chen saat ini, dia tidak akan ragu untuk dikhianati. Bagaimana dengan 6 master panggung Yuan Ying? Senyuman di wajah Yang Chen sangat aneh, dan dia memandang Sun Chun sambil tersenyum. Terakhir kali, Taitianmen menggunakan 6 master panggung Yuan Ying untuk mencegat dan membunuh Yang Chen, tetapi mereka dibunuh oleh Yang Chen. Bisakah orang-orang Taitian melepaskan hal semacam ini? Sun Chun benar-benar tahu tentang 6 master panggung Yuan Ying, tapi saat ini, dia tidak ragu sama sekali. Dia langsung mengangguk dan berkata, pada saat itu, posisi setiap orang berbeda. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada kematian dan cedera. Bahkan orang lain di sekte tersebut dapat mengetahuinya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu.
Setelah jeda, Sun Chun sepertinya ingin meyakinkan Yang Chen sepenuhnya dan menambahkan, lagi pula, semua orang tahu bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kamu pasti tidak bisa membunuh keenam bersaudara itu. Itu bukan salahmu. Meskipun Anda memiliki nama membunuh orang, orang Taitian tidak akan pernah membahas masalah ini lagi. Anda dapat yakin. Petik 2. Demi memenangkan Yang Chen, bahkan nyawa 6 master panggung Yuanying yang telah mati di tangan Yang Chen tidak lagi dikejar. Harus dikatakan bahwa orang-orang Taitian telah menghasilkan banyak modal kali ini. Jika itu adalah sekte kecil, 6 master tahap Yuanying hampir menjadi bencana. Sekte surga terbesar adalah keluarga besar dan itu sungguh luar biasa. Mungkinkah perjalanan Tuan khusus untuk Yang Chen? Yang Chen juga mengangguk ketika mendengarkan, tetapi topiknya segera beralih ke tujuan perjalanan Sun Chun. Awalnya, itu hanya karena kehancuran gua naga tersembunyi. Saya kebetulan mengetahui bahwa tuannya ada di sini, dan itu adalah takdir. Sun Chun juga seorang bujangan. Untuk membuat Yang Chen benar-benar yakin, dia bahkan mengatakan tujuan perjalanan ini, kehancuran gua naga tersembunyi kali ini disebabkan oleh keserakahan. Itu salahmu sendiri. Tuan Yang, ada baiknya kamu menghancurkannya. Petik 2. Gua naga tersembunyi adalah pengaturan dari Taitianmen. Mata Yang Chen menegang saat dia menatap Sun Chun dan bertanya. Pihak lain bahkan memberitahunya hal semacam ini. Dia pasti sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, baik merekrutnya atau menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak ada cara, itu adalah membunuhnya. Rahasia semacam ini tidak boleh dibocorkan kepada pihak luar. Tepat sekali, kali ini saya datang ke Laut Cina Selatan untuk membangun kembali aliansi pembudidaya nakal. Karena Sun Chun telah mengambil keputusan, dia tidak takut untuk memberitahu Yang Chen, orang-orang Taitian bertekad untuk memenangkan Laut Cina Selatan. Saya pikir guru yang juga dapat melihat semangat orang Taitian kita. Tidak hanya di Laut Cina Selatan, tetapi juga di beberapa tempat lain, terdapat kekuatan Taitianmen kita. Petik 2. Melihat mata Yang Chen yang sedikit terkejut, Sun Chun menjadi semakin bersemangat, yang lain berpikir bahwa gerbang gunung Taitianmen kita hancur dan menderita kerugian besar, tetapi kerugiannya hanya beberapa murid cadangan. Selama waktu berlalu, dalam waktu kurang dari 100 tahun, orang Taitian kita pasti akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Dunia ini besar, dan semuanya berada di pusat orang-orang Taitian kita. Petik 2. Tuan Yang, orang jujur tidak akan bertele-tele. Jika Anda bergabung dengan orang Taitian kami, Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan di dunia ini. Sun Chun merasa cukup banyak yang bisa dikatakan. Jika Yang Chen cukup pintar, dia seharusnya mengambil keputusan. Saat ini, dia tidak lagi berbicara omong kosong, dan langsung meminta Yang Chen memberikan jawaban. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Guru Yang. Tuan di sini untuk membangun kembali aliansi kultivator nakal untuk menggantikan gua naga tersembunyi, benarkah? Yang Chen tidak memberikan jawaban langsung, tetapi menanyakan pertanyaan yang tampaknya tidak relevan. Tepat, Sun Chun tidak menyembunyikannya. Jika Yang Chen tidak ingin mati sekarang, dia hanya bisa menerima manipulasi Sun Chun. Itu bagus. Wajah Yang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman, setidaknya selama beberapa dekade, orang-orang Taitian mungkin tidak akan peduli padamu, bukan? Chapter 843. Tepat ketika Sun Chun masih bertanya-tanya apa maksud Yang Chen, sosok Yang Chen sudah mulai bertindak. Tujuannya bukanlah Sun Chun yang menghadapnya, melainkan 15 master di sekitarnya yang sudah berada dalam jarak 20 kaki darinya. Di bawah kecepatan semua orang tercengang, Yang Chen langsung menghadap orang yang paling jauh darinya, tanpa berkata apa-apa, dia hanya meninju. Ketika formasi sudah diatur, para master ini tahu apa yang akan terjadi, jadi mereka sudah memanggil pedang terbang dan memegangnya di tangan mereka. Segera setelah formasi diaktifkan, kekuatan spiritual disegel, dan tas Qian Kun tidak dapat digunakan, apalagi pedang terbang sumber kehidupan, yang tersegel di dalam tubuh dan tidak dapat dikeluarkan. Adapun menggunakan pedang untuk melukai orang, itu bahkan lebih mustahil. Tidak ada cara lain selain memegangnya dan menggunakannya. Melihat pukulan Yang Chen datang, pihak lain adalah master panggung Yuanying dengan pengalaman tempur yang kaya, dia tidak takut sama sekali dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Untungnya, dia masih tidak ingin melukai Yang Chen, hanya menggunakan punggung pedang, dia ingin menghentikan pukulan Yang Chen dan kemudian dengan mudah mengendalikannya. Termasuk Sun Chun, tidak ada yang merasa akan terjadi kecelakaan. Awalnya, formasinya adalah untuk menangani 3 orang, tetapi sekarang hanya ada Yang Chen, belum lagi 21 lawan 1, bahkan jika itu 1 lawan 1, itu akan mudah. Bagaimana orang bisa mencegahnya? Sial, terdengar suara keras, master panggung Yuanying yang memegang pedang bergetar hebat di tangannya, dan dia tidak bisa lagi memegang gagang pedangnya. Pedang terbang itu terbang dari tangannya, dan dia tidak tahu di mana jatuhnya. Namun momentum tinju Yang Chen tidak berhenti sama sekali, ia tetap meninju dan menghantam dada lawan dengan kokoh. Master panggung Yuanying tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia terkena pukulan, dan sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Yang Chen tidak berhenti sama sekali, dia berbalik dan bergegas ke orang lain. Saat ini tidak ada yang berani meremehkan musuh, semuanya melindungi diri seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Beberapa yang dekat bahkan berkumpul dan membentuk 1 atau 2 tim, berniat bertarung melawan Yang Chen secara terpisah. Siapa sangka Yang Chen, yang kekuatan spiritualnya tersegel, masih bisa begitu galak. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada masalah dengan perubahan bentuk tubuh. Teknik pemurnian tubuh tertentu telah mencapai tingkat tertentu, dan situasi seperti ini muncul. Sayangnya, dia berhasil menerobos saat ini. Tapi bagaimanapun juga, jika 15 lawan 1 masih belum bisa mengalahkan Yang Chen, semua master panggung Yuanying yang hadir harus bunuh diri. Wajah Sun Chun hitam, dan dia melambai ke beberapa rekan magang di sekitarnya, dan semua orang berkerumun. Yang Chen ini tidak tahu apa yang baik untuknya.
Dia masih ingin beruntung dalam situasi ini. Dia baru saja bertanya pada Sun Chun tujuan datang ke sini, apakah untuk menangkap mereka semua sekaligus. Orang-orang Taitian yang marah bergegas maju hampir dengan gila-gilaan. Seorang jidan tingkat menengah kecil berani bersikap sombong. Mungkinkah dengan mengandalkan teknik pemurnian tubuh yang tidak diketahui, dia berani merajalela? Dalam sekejap, setidaknya 8 orang bergegas ke sisi Yang Chen, dan setidaknya 5 pedang menebas tubuh Yang Chen. Untungnya, orang-orang ini tidak lupa menangkap Yang Chen hidup-hidup dalam kemarahan mereka. Mereka memotong anggota badannya, namun tidak ada bagian yang fatal. Namun, pemandangan berikutnya di depan mereka sungguh menakutkan. 5 pedang terbang menebas tubuh Yang Chen, namun hanya menggores pakaian Yang Chen. Ketika bilahnya mencapai tubuhnya, mereka merasakan kekuatan kejut, dan 5 pedang terbang yang ditebas memantul dengan keras, dan bagian yang dipotong bilahnya bahkan tidak meninggalkan bekas putih. Apa ini tadi? Tanpa kekuatan spiritual, mustahil menggunakan senjata sihir, tapi metode budidaya seperti apa yang bisa membuat pedang terbang bangkit kembali? Harus diketahui bahwa ini bukanlah pedang biasa, tapi pedang terbang sumber kehidupan semua orang. Itu sama sekali bukan sesuatu seperti perisai lonceng emas dan baju kain besi yang bisa menghalanginya. Dalam sekejap, Yang Chen tidak menghindari beberapa pedang, tapi tinjunya meledak tanpa ampun. Beberapa pukulan berturut-turut, semuanya jatuh ke dada lawan, dan kekuatan yang digunakan pas. 7 master panggung Yuanying di sekitarnya bahkan tidak bisa menahan pukulan dan semuanya pingsan. Dalam formasi penyegelan kekuatan spiritual ini, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning Yang Chen seperti ikan di dalam air. Harus diketahui bahwa ketika seni rahasia abadi ini dikembangkan hingga lapisan kelima, ia dapat bersaing dengan prinsip besar Dewa Emas itu. Meskipun Yang Chen sekarang hanya berada di lapisan ketiga, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan beberapa master panggung Yuanying di dunia fana. Terlebih lagi, musuh-musuh ini juga menyegel kekuatan spiritual mereka. Yang Chen pernah melihat orang bodoh, tapi dia belum pernah melihat orang bodoh seperti itu. Tanpa bertanya, dia juga tahu bahwa ini karena dia takut pesawat ulang-aliknya akan terlalu cepat untuk mengejar ketinggalan, tetapi metode seni bela diri penghapusan diri ini masih terlalu aneh, sehingga Yang Chen mau tidak mau ingin bangun dari tidurnya. Mengambil inisiatif untuk mengirim 21 master panggung Yuanying untuk dia bunuh, ini benar-benar langkah besar yang dilakukan oleh orang Taitian. Kalau dipikir-pikir, Sun Chun seharusnya tidak mencari masalahnya sendiri, tapi kebetulan dia berpikir bahwa dia mudah ditindas. Saat ini, semua orang telah berkumpul. Dalam lingkup formasi ini, tidak ada yang menjadi lawan Yang Chen dalam hal kecepatan. Dari segi kekuatan, ini adalah dunia yang sangat berbeda. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, master panggung Yuanying yang tersisa, kecuali Sun Chun, semuanya dirobohkan oleh Yang Chen dengan tinjunya, dan tidak ada satupun yang lolos. Sun Chun awalnya ingin membantu rekan-rekan magangnya bertarung, tapi dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi begitu cepat. Ketika dia bergegas ke sisi Yang Chen, tidak ada seorang pun yang berdiri di sekitarnya. Saat ini, mata Sun Chun tampak menyemburkan api. Yang Chen, orang ini, sebenarnya banyak berbicara dengannya, dan sekarang dia dengan keji menjatuhkan semua rekan magangnya. Ini hanya menamparkan wajahnya sendiri, bagaimana Sun Chun bisa menanggungnya. Pedang terbang di tangannya terbuka, dan dia menebas tenggorokan Yang Chen. Saat ini, pikiran Sun Chun tidak memiliki rencana untuk menangkap Yang Chen hidup-hidup. Jika dia tidak membunuh Yang Chen, begitu masalah gua naga tersembunyi tersebar, Taitianmen pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Bagaimanapun, Sun Chun akan langsung membunuh Yang Chen. Sebelum dia mulai, Sun Chun telah menghancurkan jimat giok yang dikendalikan oleh formasi. Selama itu masih dalam 10 tarikan napas, formasi penyegelan kekuatan spiritual akan gagal. Rekan-rekan magang itu dirobohkan oleh Yang Chen bahkan sebelum mereka bisa menunggu kekuatan spiritual mereka pulih. Namun, ini juga memberi Sun Chun banyak waktu. Dengan kekuatan puncak tahap Yuanying, sangat mudah untuk menghadapi Yang Chen di tahap tengah jidan. Tiba-tiba, Sun Chun merasa tubuhnya ringan, dan perasaan kekuatan spiritualnya menghilang tanpa jejak. Wajah Sun Chun tiba-tiba menjadi bahagia, dan pedang terbang di tangannya seperti seekor naga memasuki laut, terbang ke atas, dan dalam sekejap, pedang itu memotong di antara leher Yang Chen. Sebelum Sun Chun melihat hasilnya, pergelangan kakinya tiba-tiba menegang, seolah terangkat oleh sesuatu. Kemudian, dengan beberapa poni, sosok Sun Chun terbang ke atas dan ke bawah, dan dia dipukul beberapa kali di dasar platform formasi aslinya. Seluruh tubuhnya terkena kejatuhan ini, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Chapter 844. Di mata orang luar, pada saat ini, Sun Chun, yang berada di tahap puncak Yuanying, dicengkeram pergelangan kaki Yang Chen, lalu diayunkan ke udara dan dihempaskan. Dia memiliki kekuatan puncak tahap Yuanying, namun Sun Chun tidak bisa melepaskan diri dari tangan besar Yang Chen yang mencengkeram pergelangan kakinya. Kuatnya cengkeraman Yang Chen hampir membuat pergelangan kakinya patah. Di bawah rasa sakit yang parah, ditambah dengan jatuhnya yang tiba-tiba tanpa disengaja, bagaimana dia bisa peduli pada hal lain. Tahap puncak Yuanying yang tinggi dan perkasa belum pernah merasakan rasa yang membuat frustrasi seperti ini. Hanya beberapa pukulan bola-balik membuat kekuatan spiritual pelindung tubuh Sun Chun tidak berfungsi lagi. Tulangnya hampir patah menjadi 2, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya juga tersebar oleh teknik kecepatan tinggi Yang Chen. Sesaat, Sun Chun, yang mengira kemenangan sudah di tangan, berubah dari leluhur tahap Yuanying puncak yang bersemangat menjadi orang yang sekarat, terluka parah, dan sekarat. Berbaring tak berdaya di tanah, Sun Chun bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun sesuka hati. Dalam hidupnya, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah begitu sengsara, yang membuatnya merasa lebih baik mati.
Tapi Yang Chen meninggalkan nyawanya, bukan hanya nyawanya, tapi bahkan nyawa 20 master panggung Yuanying lainnya, Yang Chen tidak mengumpulkannya, semuanya masih hidup. Bukan karena Yang Chen tiba-tiba menjadi berhati lembut, tetapi setelah mengetahui tujuan kedatangan Sun Chun ke Laut Cina Selatan, dia dengan sengaja menunjukkan belas kasihan. Sekarang setelah Sun Chun dan yang lainnya terbunuh, orang-orang Taitian harus tahu bahwa mereka tidak hanya akan merencanakan ulang Laut Cina Selatan, tetapi juga memperkuat niat membunuh mereka terhadap Yang Chen. Tapi mempertahankan hidup mereka berbeda. Mereka awalnya datang ke sini untuk membentuk aliansi pembudidaya nakal, dan diperkirakan mereka tidak akan dapat segera kembali ke aliansi umum selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Kemudian selama kurun waktu ini, orang-orang Taitian di Laut Cina Selatan setara dengan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Selama aliansi Laut Cina Selatan berkembang lebih cepat, orang-orang Taitian tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi di masa depan. Kedua, jika orang-orang ini tidak dibunuh, orang-orang Taitian tidak akan melancarkan cara terakhir mereka terhadap dirinya dan Istana Cunyang dalam jangka pendek. Meskipun Istana Cunyang telah berkembang pesat, namun tetap kalah bersaing dengan Taitianmen. Dia masih membutuhkan Yang Chen untuk memikirkan cara untuk melemahkan orang-orang Taitian untuk waktu yang lama. Selain itu, 21 master panggung Yuanying ini jelas merupakan tonik terbaik untuk peta geografis Sungai Pegunungan Gong Sunling. Dengan lebih dari 20 ahli Taoisme ortodoks, pasti akan mempersingkat waktu Gong Sunling untuk menyempurnakan peta geografis pegunungan dan sungai. Melemahkan kekuatan musuh di satu sisi dan memperkuat kekuatannya sendiri di sisi lain adalah hal favorit yang dilakukan Yang Chen. Apalagi Gong Sunling adalah istrinya. Sudah sepantasnya seorang suami membantu istrinya. Setelah menyingkirkan 21 Yuanying, Yang Chen tidak melepaskan bahan yang digunakan untuk menyiapkan formasi. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas Qiankun miliknya, lalu mulai mencari keberadaan Hou Yun dan Gong Sunling. Di area lautan yang tidak bisa kembali, Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik selama kurang dari setengah bulan dan menemukan Hou Yun dan Gong Sunling di pinggirannya. Dikatakan berada di pinggiran, namun kenyataannya, keduanya sudah masuk jauh lebih dalam. Saat Yang Chen memasuki lautan yang tidak bisa kembali, Hou Yun dan Gong Sunling sedang mencari binatang laut yang kuat di pinggiran. Bertemu dengan Hou Yun, binatang laut di wilayah laut ini sangat menyedihkan dan tidak beruntung. Orang yang telah mengalami depresi di Gua Abadi Blue Fault Mountain selama puluhan ribu tahun hanyalah seorang maniak pertempuran. Ketika dia bertemu dengan binatang laut, apapun yang terjadi, dia akan bergegas dan bertarung. Binatang laut pada umumnya benar-benar tidak terlihat di mata Hou Yun, dia hanya memilih mereka yang memiliki kekuatan tempur yang kuat. Namun, meski begitu, binatang laut yang dilahirkan untuk berkultivasi tidak memiliki cara untuk menghadapi Hou Yun yang telah mengembangkan seni rahasia transformasi dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, dan juga atribut air Hou Yun. Belum lagi, basis budidaya tahap Dacheng ditambah kekuatan ilahi alami ditambah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, belum lagi binatang laut di dunia fana, bahkan jika itu adalah bayangan biru yang telah naik, diperkirakan dia bisa bertarung. Binatang laut kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi sasaran latihan Hou Yun satu persatu. Ketika mereka hampir dirusak oleh Hou Yun, mereka dilemparkan ke dalam peta geografis Sungai Pegunungan Gong Sunling dan menjadi budak peta geografis Sungai Pegunungan, membantu Gong Sunling memperbaikinya. Di lingkaran ini, monster laut yang bisa disebut kuat di pinggiran semuanya dikalahkan. Kecuali beberapa orang nakal dan berkuasa yang dibunuh oleh Hou Yun, yang lainnya dikumpulkan oleh Gong Sunling. Di pinggiran seluruh lautan yang tidak bisa kembali, tidak ada binatang laut di atas tahap Yuanying. Tentu saja, Hou Yun tidak puas, jadi, di bawah perlindungan hati-hati Hou Yun, keduanya mulai bergerak maju ke pedalaman lautan yang tidak bisa kembali untuk waktu yang singkat. Binatang laut di sini lebih kuat, dan bahkan ada master panggung Dacheng. Di sini, Hou Yun bisa dianggap benar-benar puas. Bertarung dengan monster laut panggung Dacheng di laut, meskipun sekuat Hou Yun, dia tidak dapat menjamin bahwa dia bisa menang setiap saat. Setiap pertarungan sangatlah sulit, tapi itu juga membuat Hou Yun benar-benar berusaha sekuat tenaga, dari tubuh hingga hati, sangat nyaman. Dalam pertarungan panggung Dacheng, Gong Sunling menjadi tidak berguna. Namun, bukan berarti Gong Sunling tidak aman. Setelah mengumpulkan banyak master tahap Yuanying dari perlombaan laut, peta geografis Sungai Pegunungan telah menginspirasi penggunaan baru. Mungkin tidak digunakan untuk menyerang musuh, tapi itu lebih dari cukup untuk melindungi Gong Sunling. Dengan sedikit kekhawatiran, Hou Yun menjadi semakin lancang, memprovokasi musuh kuat di mana-mana. Hanya dalam waktu setahun, dia bertarung hampir setiap hari, dan kekuatan niat bertarungnya belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kondisi pikiran kultivasi Hou Yun, dalam lebih dari 1 tahun pertarungan tanpa henti ini, semakin meningkat, secara bertahap mencapai tepi tahap akhir, hanya 1 langkah lagi dari tahap puncak Dacheng. Pesawat ulang-alik Yang Chen muncul di belakang Gong Sunling, dan Gong Sunling segera menyadari kedatangan Yang Chen. Pada saat Yang Chen meletakkan pesawat ulang-alik, Gong Sunling sudah bergegas ke pelukan Yang Chen, sepertinya keduanya memiliki pemahaman diam-diam, tidak perlu mengatakan apa-apa, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Hou Yun masih bertarung, lawannya adalah tuna besar, di laut, secepat listrik, bahkan hisapan turbulen di lautan yang tidak bisa kembali ini sepertinya tidak berpengaruh padanya. Paruhnya yang panjang dan runcing seperti tombak yang tajam, dan sebanding dengan Hou Yun. Entah sudah berapa lama mereka bertarung, bahkan ada butiran keringat di wajah Hou Yun, teror lawan pun terlihat. Namun Hou Yun bukanlah orang yang baik, tongkat emas di tangannya sangat kuat, lawannya juga berada di panggung Dacheng, namun ia hanya berani mengandalkan kecepatan untuk menghindar, ia tidak berani bertarung dengan Hou Yun secara langsung, menghadapi. Tentu saja kemunculan Yang Chen tidak bisa disembunyikan dari Hou Yun. Di sela-sela pertempuran,
Hou Yun telah melihat Yang Chen, dan juga melihat perubahan pada tubuh Yang Chen, dan matanya tiba-tiba berbinar. Namun, Hou Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya melihat Yang Chen dengan matanya, dan kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksi keberadaan Yang Chen sama sekali, yang merupakan hal yang mengejutkan. Chapter 845. Hou Yun sendiri adalah pembangkit tenaga listrik tahap Dacheng, dan setelah periode pertempuran ini, wilayah kekuasaannya telah meningkat dan dia telah mencapai puncak tahap akhir Dacheng. Dibandingkan dengan Luo Yuan di masa lalu, dia bahkan lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil bagi Yang Chen untuk lepas dari eksplorasi kesadaran spiritualnya. Kecuali dia mengandalkan senjata ajaib yang kuat untuk menyembunyikan kesadaran spiritualnya, senjata ajaib yang dimiliki Yang Chen sebelumnya, tetapi jelas Yang Chen tidak menggunakannya sekarang. Dalam keadaan normal, tampaknya hanya ada satu kemungkinan tersisa bahwa kesadaran spiritual Hou Yun dapat dilindungi, yaitu basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen jauh lebih tinggi daripada Hou Yun, setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Hou Yun. Tahap dasar tidak dapat mendeteksi tahap Jidan dengan kesadaran spiritual, tahap Jidan tidak dapat mendeteksi tahap Yuanying dengan kesadaran spiritual, dan tahap Yuanying tidak dapat mendeteksi tahap Dacheng dengan kesadaran spiritual. Ini semua karena perbedaan alam. Namun, Hou Yun sendiri sudah berada dalam tahap Dacheng, dan bahkan dia tidak dapat mendeteksi alam tersebut dengan kesadaran spiritualnya. Wilayah apa itu tadi? Hou Yun terkejut, hal ini sungguh sulit dipercaya. Dengan tipuan, Hou Yun langsung keluar dari lingkaran pertempuran. Entah itu teknik pemurnian tubuh atau alam kesadaran spiritual, Yang Chen lebih menarik bagi Hou Yun daripada binatang laut tahap Dacheng. Binatang laut itu juga tahu bahwa Hou Yun sangat kuat. Melihat Hou Yun mengambil inisiatif untuk keluar dari lingkaran pertempuran, ia tidak mengejarnya. Ia diam-diam menyelam ke laut dan menghilang. Inikah kekuatan membalikkan sungai? Hou Yun datang ke sisi Yang Chen dan melihat ke atas dan ke bawah tubuh Yang Chen dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Hou Yun sendiri juga menerima ajaran teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning Yang Chen. Tentu saja, dia memahami bahwa perubahan pada tubuh Yang Chen hanya dapat dicapai setelah berkultivasi ke sungai gravitasi ketiga. Namun, semakin dia memahami teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, semakin dia memahami kesulitan dalam mengembangkan teknik pemurnian tubuh ini. Menurut perkiraan Hou Yun sendiri, jika dia ingin berkultivasi ke lapisan ketiga, setidaknya dibutuhkan waktu ratusan tahun setelah naik ke dunia spiritual. Yang Chen sekarang baru berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan tanpa kesengsaraan guntur, lebih mudah bagi pemurnian tubuh untuk berhasil, tetapi kecepatan kultivasi ini benar-benar agak mengerikan. Bahkan Hou Yun, seorang talenta yang sangat mengerikan, sedikit tersentuh. Lawan aku, melihat tubuh Yang Chen, mata Hou Yun berbinar, dan dia tidak bisa menahan gelombang niat bertarung. Itulah suasana hati Hou Yun sekarang. Kekuatan balik sungai Yang Chen bahkan membuat Hou Yun lupa bahwa dirinya berada di panggung Dacheng dan Yang Chen hanya di panggung Jidan. Dia hanya ingin bertarung dengan baik. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan spiritualmu. Gong Sunling, sebaliknya, sangat percaya pada suaminya. Apalagi Yang Chen telah mengalahkan Hou Yun dalam hal pengalaman di Satel. Sekarang, melihat perubahan bentuk tubuh Yang Chen, dia secara alami tahu bahwa kultivasi suaminya berhasil. Bagaimana dia bisa membiarkan reputasi suaminya jatuh? Membatasi kekuatan spiritual dan hanya menggunakan kekuatan fisik secara alami akan membuat Hou Yun semakin yakin. Gong Sunling mengetahui asal-usul Hou Yun dan mengetahui bahwa dari lubuk hatinya, Hou Yun tidak bersedia bergabung dengan Istana Chunyang. Namun kini Yang Chen memiliki kesempatan untuk menaklukkan Hou Yun dan menekan kekuatannya, ditambah dengan anugerah metode kultivasi, Hou Yun yang penuh niat bertarung, mungkin bisa menjadi bantuan besar bagi Yang Chen. Dengan bimbingan Yang Chen, pikiran Gong Sunling juga fleksibel dan dia memikirkan hal ini dalam sekejap. Yang Chen juga memiliki pemahaman diam-diam, tersenyum pada Gong Sunling, dan kemudian menatap Hou Yun sambil tersenyum. Itu wajar, meskipun Hou Yun agresif, dia belum mencapai titik menekan orang dengan wilayahnya, terutama saat menghadapi Yang Chen. Dia berjanji, lalu segera memasang postur bertarung. Di sini, Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya, Paman Tuan, ayo tinggalkan laut ini dan temukan pulau kecil. Lagi pula, tidak ada tempat untuk menginjakkan kaki di Sea of No Return. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual, mustahil untuk bertarung sama sekali. Hou Yun pun menyadari hal ini dan segera mengikuti nasihat tersebut. Tongkat emas dipikul di bahunya dan dia hendak pergi. Bagaimana Yang Chen membiarkan Hou Yun bekerja keras? Dia segera memanggil pesawat ulang-alik itu, memasukkan ketiga orang itu ke dalamnya, dan segera meninggalkan laut. Sea of No Return yang terkenal sekali lagi memulihkan ketenangannya di permukaan. Kecuali kurangnya banyak hewan laut ganas di pinggiran, sepertinya tidak ada perubahan lain. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, akan ada binatang laut yang sama ganasnya datang dari tempat lain. Mungkin akan ada monster kuat yang keluar dari Sea of No Return untuk menduduki wilayah tersebut. Bagaimanapun, laut tanpa kembali tetaplah laut tanpa kembali, dan itu masih merupakan tempat sengit yang membuat para penggarap nakal di laut mengubah wajah mereka. Di dalam pesawat ulang-alik, Yang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pertama kali mengusir Sun Chun dan 21 master panggung Yuanying lainnya dan memperkenalkan mereka secara singkat. Kemudian dia membiarkan Gong Sunling menerima master sekte Dao ini ke dalam peta geografis sungai pegunungan. Saat ini, Gong Sunling telah mengumpulkan tidak kurang dari 100 binatang laut tahap Yuanying, dan bahkan 2 binatang laut tahap Dacheng, semuanya ditangkap oleh Hou Yun. Ditambah dengan master tahap Dao sekte Yuanying ini, peta geografis sungai pegunungan yang awalnya perlu ditempa selama ratusan tahun dapat ditempa paling lama dalam 10 tahun berikutnya. Pada saat itu, efektivitas tempur Gong Sunling pasti akan meningkat dalam garis lurus.
Bahkan si Sanshan, yang telah berkultivasi lebih dari Gong Xunling dan Yang Chen selama 100 tahun, mungkin bukan lawan dari Gong Xunling. Belakangan ini, Hou Yun berlarian di laut bersama Gong Xunling. Tidak ada tempat untuk berdiri. Dia mengandalkan basis budidayanya untuk mengelilingi pinggiran laut tanpa kembali. Saat mereka naik ke pesawat ulang-alik, keduanya merasa seperti menginjak tanah. Yang Chen tentu paham kalau mereka berdua lelah, apalagi Hou Yun yang tidak hanya harus bertarung, tapi juga harus menjaga Gong Xunling dan mencegah Gong Xunling terluka, yang lebih parah lagi. Belum lagi, sekedar merawat istrinya, Yang Chen harus mengucapkan terima kasih. Saat ini, Yang Chen tidak mengatakan apapun. 2 cangkir besar anggur naga giok yang dibuat dari cairan koral misterius 4 lautan, 1 untuk Hou Yun dan 1 lagi untuk Gong Xunling. Mereka telah bertempur di laut selama lebih dari setahun, dan mereka kelelahan secara fisik dan mental. Mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur dan memulihkan diri. Gong Xunling meminum cairan koral misterius 4 lautan. Tentu saja, dia memahami usaha keras suaminya. Hou Yun sangat percaya pada Yang Chen, meminumnya, dan kemudian langsung jatuh ke tanah, mendengkur keras, seolah-olah dia tidak akan bangun bahkan jika langit runtuh. Hou Yun hanya dikirim ke satu sisi untuk tidur, tetapi Yang Chen dengan hati-hati memegang Gong Xunling dan duduk di samping, memegang Gong Xunling dengan satu tangan, mengeluarkan labu giok dengan tangan lainnya, menuangkan secangkir anggur naga giok untuk dirinya sendiri dan menyeruputnya perlahan. Dia hanya memegang Gong Xunling dan membiarkannya tidur dalam pelukannya. Pesawat ulang-alik itu berada di dasar laut, terbang cepat, tetapi langsung dalam perjalanan kembali ke Sekte Dao. Pengaturan orang Taitian di Laut Cina Selatan dihancurkan, dan Sun Chun yang baru tiba serta yang lainnya juga ditangkap. Setidaknya selama beberapa dekade, tidak akan ada lagi tangan hitam orang Taitian di Laut Cina Selatan. Sekarang hal terpenting bagi Yang Chen adalah segera kembali ke Sekte Dao dan mengolah Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi bersama Sun Kingsui dan Si Sanshan untuk menstabilkan kesadaran spiritual yang tiba-tiba meningkat karena naga Yuan. Chapter 846. Gong Xunling telah berkali-kali mengambil cairan koral misterius 4 lautan. Setelah bangun tidur, perubahan pada tubuhnya tidak terlalu terlihat. Tapi Hou Yun berbeda. Dia mengambil cairan koral misterius 4 lautan untuk pertama kalinya, yang membuatnya merasa malu. Meskipun Hou Yun sudah menguasai tahap Dacheng, dan setidaknya mengalami baptisan kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api yin, kotoran di tubuhnya masih sangat mengejutkan. Setelah tertidur cukup lama, Hou Yun terbangun dan langsung mengetahui apa yang terjadi pada tubuhnya. Dalam hal ini, di satu sisi, Hou Yun sangat berterima kasih kepada Yang Chen, namun di sisi lain, dia sedikit kesal. Rasa malu Hou Yun terlihat di mata Gong Xunling, sepertinya inilah alasan Hou Yun menjadi sangat tidak bahagia. Bagi Gong Xunling, Hou Yun memiliki perasaan perhatian yang khusus. Setelah sekian lama merawat Gong Xunling, Hou Yun sangat enggan membiarkan Gong Xunling melihat sedikit rasa malu. Namun manfaatnya juga sangat besar. Setelah mengalami kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api yin di Gua Abadi, tubuhnya tidak sepenuhnya bebas dari kotoran. Dalam hal ini, ras monster memiliki kelemahan bawaan dibandingkan manusia. Secangkir besar cairan koral misterius 4 lautan ini secara langsung membuat tubuh Hou Yun menjadi sangat murni, yang memiliki manfaat yang tak terukur untuk budidayanya di masa depan. Belum lagi yang lainnya, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning saja bisa menghemat kerja keras setidaknya selama beberapa dekade. Buruan, ayo cari tempat bertanding. Hou Yun sangat penasaran dengan ranah Yang Chen saat ini dan tidak sabar untuk bersaing dengan Yang Chen yang memiliki kekuatan arcane pemurnian tubuh orang kuat turban kuning di alam pemutar sungai. Yang Chen sebenarnya ingin mengetahui kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Hou Yun. Hou Yun sangat bersemangat, Yang Chen tidak sopan. Dia langsung menemukan sebuah pulau di sepanjang jalan, menyingkirkan pesawat ulang-alik, dan ketiganya terbang ke pulau itu dan mulai bersiap untuk pertempuran. Pulau itu tidak besar, hanya beberapa kaki, dan permukaan laut tidak tinggi, tapi itu lebih dari cukup untuk tempat Yang Chen dan Hou Yun berdiri. Tak jauh dari situ, Gong Xunling sedang terbang di udara, satu-satunya penonton yang berada di lokasi kejadian. Keduanya berdiri berhadap-hadapan. Meski tidak menggunakan kekuatan spiritual, Hou Yun tetap memegang tongkat besarnya. Di pihak Yang Chen, tidak ada senjata berat yang cocok, jadi dia hanya bertarung dengan tangan kosong. Hou Yun sama sekali tidak sopan. Dia tidak merasa malu sama sekali karena Yang Chen tidak bersenjata. Melihat Yang Chen sudah siap, dia berteriak dan mengangkat tinggi tongkat di tangannya, menghantamkannya ke Yang Chen. Pendiriannya jelas merupakan musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Yang Chen, dan dia tidak memiliki konsep untuk menahan diri sama sekali. Gong Xunling yang menonton dari samping hampir berteriak. Untungnya, dia percaya pada kemampuan Lang Junnya, dan jika dia tidak bisa menerimanya, dia bisa menggunakan wakan miliknya, jadi dia tidak kehilangan ketenangannya. Suara angin yang ditimbulkan oleh tongkat itu seperti binatang pengejar jiwa, membuat seseorang merinding. Yang Chen, yang berdiri di tempat yang sama, tidak merasakan rasa takut sedikitpun. Dia hanya menatap bayangan tongkat yang patah. Lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih tongkat berkecepatan tinggi di tangannya. Tongkat besar yang dihancurkan dengan seluruh kekuatannya ditangkap oleh Yang Chen di tangannya. Hou Yun sama sekali tidak terkejut, bahkan ada yang disengaja. Jika keduanya ingin adu kekuatan, tentu harus ada mediumnya, dan tongkat besar inilah yang menjadi medium di antara keduanya. Namun, Yang Chen menangkapnya dengan mudah. Yang Chen memegang tongkat besar yang membawa kekuatan besar di tangannya, dan tubuhnya tidak banyak bergetar. Hal ini membuat Hou Yun sedikit terkejut dan bahkan menantikannya. Tidak ada yang mengetahui kekuatan tongkat itu lebih baik dari Hou Yun sendiri. Jika digantikan oleh seorang kultivator biasa, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan spiritual, mereka mungkin tidak dapat menerimanya dengan mudah.
Selama setahun terakhir, Hou Yun telah bertarung dengan banyak binatang laut yang kuat, tapi tidak ada orang yang bisa mengambil tongkatnya hanya dengan kekuatan fisik. Meski begitu, telapak tangan Yang Chen masih terasa sedikit sakit. Tongkat Hou Yun jelas lebih dari kekuatan 100.000 jin. Setidaknya 40.000 hingga 50.000 jin. Namun bagi Yang Chen saat ini, itu tidak terlalu sulit. Bagaimanapun, itu melampaui dua bidang. Ini bukan sekadar soal kekuatan. Meraih kepala tongkat Hou Yun, Yang Chen segera melakukan pukulan backhand. Tubuh Hou Yun, yang berdiri di tempatnya, tanpa sadar didorong oleh Yang Chen saat ini. Lengan Yang Chen juga terayun ke atas, namun dia mengayunkan Hou Yun bersama dengan tongkatnya. Dia memutar dua lingkaran besar di udara, lalu menghantam tanah. Boom, tubuh Hou Yun tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia didorong oleh tongkat besar, memutar dua lingkaran di udara, dan menghantam tanah pulau dengan keras. Hou Yun, yang tertutup debu, melompat keluar dari lubang berbentuk manusia. Dia bahkan tidak menginginkan tongkat itu dan langsung melompat ke udara. Yang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hou Yun mengetahui hal ini dengan sangat baik. Hal yang sama hancur dari udara. Yang Chen dapat dengan mudah mengambil tongkat itu dan kemudian melepaskan kekuatannya, tetapi Hou Yun tidak bisa. Ini bukan hanya soal keterampilan. Kekuatan absolut juga merupakan faktor penentu. Namun, seperti ini, sangat mustahil untuk melihat level apa yang telah dicapai kekuatan Yang Chen saat ini. Hou Yun menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Jelas Yang Chen ada di depannya, tetapi dia tidak bisa menjelajahinya. Ini hanyalah hal yang menyiksa. Yang Chen juga ingin tahu tingkat kekuatannya telah mencapai. Meskipun teknik pemurnian tubuh telah mencapai ranah kekuatan pembalikan sungai, itu hanya perasaan selama budidaya. Untuk kekuatan sebenarnya, Yang Chen tidak jelas. Pada saat itu, naga Yuan sangat berharga. Yang Chen tidak punya waktu untuk memverifikasi kekuatannya. Sekarang ini juga merupakan kesempatan bagi Yang Chen untuk memahami dirinya sendiri. Dia melambaikan tongkat besar Hou Yun dan mulai memukulnya. Sasarannya tidak lagi diarahkan ke Hou Yun, melainkan pulau dengan radius beberapa kaki. Boom, suara keras terus berdering, dan setelah beberapa pukulan berturut-turut, pulau itu mulai berguncang hebat, dan kemudian mulai retak dari tengahnya. Perubahan mendadak itu membuat Yang Chen kaget. Dia buru-buru melompat ke udara dan melihat ke bawah ke pulau biasa. Tiba-tiba hatinya tergerak, lalu sosoknya melintas dan langsung terjun ke laut. Hou Yun dan Gong Sunling tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen. Mereka tidak dapat menemukan jejak Yang Chen dengan kesadaran spiritual mereka. Mereka menunggu dengan tenang di udara. Setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba terjadi kejatuhan di bawah laut. Kemudian, tongkat emas Hou Yun terbang keluar dari air dan melesat lurus ke arah Hou Yun seperti anak panah. Melihat situasi ini, Hou Yun tanpa sadar meraih bayangan tongkat itu, namun tubuhnya masih sedikit terguncang oleh kekuatan yang dibawa oleh tongkat besar itu. Kejatuhan di bawah laut menjadi semakin hebat. Yang mengejutkan Hou Yun dan Gong Sunling adalah bahkan pulau di bawah mereka pun mulai berguncang hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi di bawah laut. Tiba-tiba, Hou Yun memikirkan sebuah kemungkinan dan matanya melebar dalam sekejap. Dia menunduk tidak percaya, menantikan saat ketika jawabannya akan terungkap. Chapter 847. Yang Chen tidak membiarkan mereka berdua menunggu terlalu lama, dan segera muncul di hadapan mereka berdua. Namun, dia muncul di sebagian besar pulau. Pulau kecil di laut tiba-tiba berhenti berguncang, lalu tiba-tiba bangkit. Kecepatan kenaikannya sangat cepat, hampir dalam satu atau dua tarikan napas, ia menjadi sejajar dengan dua orang di udara. Sebuah pulau tiba-tiba muncul dari permukaan laut. Meskipun pulau itu tidak terlalu besar, namun juga sangat spektakuler. Khususnya, pulau itu terus-menerus memercikkan air ke laut, dan pulau itu berguncang dengan tidak stabil. Suara dan pemandangan secara keseluruhan memberikan perasaan yang sangat mengejutkan, seolah-olah mereka sedang menyaksikan penciptaan dunia dengan mata kepala sendiri. Pulau itu terus meninggi, dan bagian yang naik dari permukaan laut sudah setinggi ratusan kaki. Kemudian Hou Yun dan Gong Sunling melihat sosok Yang Chen. Yang Chen sendiri berada di bawah pulau yang sudah terbang setinggi ratusan kaki. Pulau itu tidak memiliki akar, tetapi diangkat oleh Yang Chen ke bawah, naik ke titik yang begitu tinggi. Singkatnya, Yang Chen sedang memegang batu besar setinggi ratusan kaki dan lebar beberapa kaki dan melompat ke udara. Karena dia tidak menggunakan kekuatan spiritual, tetapi kekuatan fisik murni, Yang Chen masih dalam proses melompat, tetapi setelah beberapa saat, dia mulai terjatuh. Mulut Gong Sunling tidak menutup. Batu raksasa ini beratnya lebih dari 1 juta jin, namun langsung diangkat oleh Yang Chen dan melompat ke udara. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Yang Chen sekarang? Hou Yun tidak punya waktu untuk kagum, tapi wajahnya bermartabat. Yang Chen ada di udara, tapi dia tidak berhenti bergerak. Dia langsung melemparkan batu berbentuk bukit itu ke arah Hou Yun. Tekanan Gunung Tai membuat Hou Yun menjadi sangat bersemangat dalam sekejap. Dia belum pernah menghadapi lawan sekuat ini. Dia berdiri di udara dan memasang postur serius, berniat menangkap batu raksasa yang dilemparkan oleh Yang Chen. Begitu tangannya menyentuh batu itu, Hou Yun tahu dia dalam masalah. Beban ini saja bukanlah sesuatu yang Hou Yun bisa tahan hanya dengan kekuatan fisiknya. Namun, Hou Yun tidak mau menyerah. Dia masih ingin tahu seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Dia berdiri di bawah batu besar dan mengertakkan gigi saat dia berpegangan dengan paksa. Mau tidak mau, Hou Yun menggunakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, itu hanya untuk membiarkannya melayang di udara dan menopang beban batu besar tersebut. Namun, Hou Yun tidak dapat menopang batu besar ini hanya dengan kekuatan fisiknya. Meskipun kakinya sangat stabil karena kekuatan spiritualnya, tulang-tulangnya mulai retak karena tekanan.
Tubuh Hou Yun yang besar dan kuat sepertinya telah membengkak hingga batasnya. Ototnya yang bengkak hampir merobek seluruh jubahnya. Pembuluh darah tebal di bawah kulitnya juga menonjol karena kekuatan yang sangat besar, seperti ular kecil yang mengelilingi tubuh Hou Yun. Suara nafas yang berat seperti tiupan yang sangat besar, dan desiran angin membuat orang merasa khawatir. Detak jantungnya yang keras seperti genderang besar yang ditabuh. Gong Sunling yang berada tak jauh darinya bahkan bisa mendengar suara darah Hou Yun mengalir di pembuluh darahnya. Namun dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, Hou Yun tidak bisa lagi menahannya, tubuhnya seperti langsung tertekuk oleh batu besar. Hou Yun baru saja menarik kekuatan spiritualnya, dan seluruh tubuhnya langsung ditekan dari udara ke dasar laut oleh batu besar. Saat batu besar itu menghantam laut, terjadi cipratan besar, dan tak lama kemudian batu tersebut menghilang ke laut. Pulau yang baru saja terlihat telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada pulau di sini. Sosok Yang Chen segera muncul di depan Gong Sunling, pesawat ulang-alik dipanggil dan Gong Sunling dibawa masuk. Pesawat ulang-alik itu berubah menjadi perahu layar dan mengapung dengan tenang di laut. Mereka berdua duduk di perahu dan menunggu Hou Yun dengan tenang. Hou Yun akhirnya keluar dari laut. Mengandalkan beratnya saja, meskipun batunya 10 kali lebih berat, mustahil untuk melukai Hou Yun yang berada di tahap daceng. Namun, saat Hou Yun keluar, dia sedikit malu. Hou Yun adalah pria yang serius. Dia lebih memilih ditekan oleh batu daripada melarikan diri dari bawah. Dihantam ke dasar laut oleh batu besar, rasanya tidak enak. Kekuatan memetik gunung, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hou Yun tahu bahwa Yang Chen masih jauh dari mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi dia telah menunjukkan ranah kekuatan memetik gunung. Tadi, pulau kecil itu, kalau diletakkan di darat, bukankah akan menjadi bukit? Selain menghela nafas, Hou Yun juga menantikannya. Kekuatan pembalikan sungai, aku tidak tahu seberapa kuatnya. Faktanya, Yang Chen pun tidak tahu seberapa kuat kekuatan pembalikan sungai. Namun hanya mengandalkan tubuh fisiknya, dia menarik sebuah pulau dan melemparkannya ke udara, yang sudah mengejutkannya. Sejujurnya, bahkan Master Panggung Jidan biasa mungkin tidak dapat melakukan ini, tetapi Yang Chen telah melampauinya hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Hou Yun benar-benar diyakinkan oleh Yang Chen, dan langsung menjatuhkan kalimat, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan di masa depan, ikuti kamu, selamat. Pantas saja si Kui dan si Esa suka mengikuti Yang Chen keluar, dan kini Hou Yun akhirnya merasakan perasaan nyaman itu. Dalam perjalanan pulang, ketiganya tidak kesepian sama sekali. Selain minum teh dan menikmati makanan Gong Sunling, juga bertukar pengalaman kultivasi. Yang Chen tentu saja tidak perlu mengatakannya, meskipun Hou Yun telah terjebak di gua abadi Blue Fault Mountain, bagaimanapun juga, dia sudah berada di tahap daceng, dan beberapa aspek pemahamannya bahkan lebih menyeluruh daripada Yang Chen. Penerima manfaat terbesar adalah Gong Sunling. Keduanya bergantian mencontohkan, sehingga Gong Sunling hampir terhindar dari segala permasalahan yang mungkin dihadapi dalam budidaya tahap Jidan. Ada tuan kanan, ada senjata ajaib transendental, ditambah bantuan ratusan master panggung Yuanying di peta geografis sungai pegunungan, dan tidak ada penderitaan dalam kondisi pikiran, bahkan jika Gong Sunling ingin menjadi lemah, itu tidak mungkin. Dengan tidak adanya kemunculan Yang Chen, Gong Sunling bisa menjadi orang pertama di Istana Chunyang di panggung Jidan selama 10 tahun. Tentu saja, ada juga premisnya, yaitu pedang terbang tanduk naga Gao Yue belum disempurnakan. Setelah pedang terbang tanduk naga Gao Yue disempurnakan, itu juga akan menjadi senjata ajaib klan naga. Budidaya ganda kekuatan roh air dan api Gao Yue, antara Gong Sunling, yang merupakan master panggung Jidan pertama, sulit untuk mengatakannya. Namun, siapa yang peduli dengan reputasi seperti ini? Apalagi kalau mau ranking, harus tambah suami sendiri. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Yang Chen sekarang, bagaimana dia bisa membuat Hou Yun menundukkan kepalanya padanya, sebanding dengan rata-rata master panggung Jidan. Perjalanan ke Laut Cina Selatan ini sudah hampir 4 tahun, dan mereka tidak tahu perubahan apa yang terjadi di Istana Chunyang. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah apakah Yang Chen atau orang-orang yang keluar bersama Yang Chen kali ini, mereka semua mendapatkan keuntungan besar. Bagi Istana Chunyang, apapun yang terjadi, itu adalah hal yang luar biasa. Chapter 848. Dengan adanya Hou Yun di sana, Yang Chen dan Gong Sunling tentu tidak dapat mengolah sutra hati Yin yang misteri tertinggi di pesawat ulang-alik. Yang Chen tidak berani mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian di jalan ini karena kesadaran spiritualnya yang meroket, karena takut dia akan segera menghadapi masalah perpecahan kesadaran spiritualnya. Hou Yun bertanya kepada Yang Chen tentang masalah kesadaran spiritualnya yang tidak dapat dieksplorasi. Yang Chen tidak mengatakan yang sebenarnya tentang hal ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia menemukan senjata ajaib untuk menyembunyikan kesadaran spiritualnya di lautan yang tidak bisa kembali. Ketika dia secara paksa menekan kinerja kesadaran spiritualnya ke tahap Jidan, Hou Yun mampu mendeteksi keberadaan Yang Chen dengan kesadaran spiritualnya lagi. Tentu saja, penjelasan Yang Chen tentang hal ini adalah bahwa senjata ajaib itu dapat dikendalikan sesuka hati. Hou Yun tidak mengkhawatirkannya dan mempercayainya. Lagi pula, sungguh luar biasa bagi Hou Yun untuk percaya bahwa seorang junior di tahap Jidan dapat memiliki kesadaran spiritual di tahap akhir daceng. Hanya Gong Sunling yang tahu bahwa mungkin Yang Chen benar-benar telah menembus kesadaran spiritual tahap daceng. Dahulu kala, ketika dia dan kesadaran spiritual Yang Chen berkultivasi ganda, Gong Sunling mengetahui betapa kuatnya kesadaran spiritual Yang Chen. Dalam hal ini, Gong Sunling juga sangat menantikannya. Dia ingin mengetahui alam seperti apa kesadaran spiritual di atas tahap daceng. Di luar panggung daceng, Gong Sunling hanya mendengarnya, tapi dia belum pernah melihatnya. Mungkin dia akan segera bisa merasakannya dari Yang Chen. Sekte Dao Dataran Tengah tampak normal, dan tidak ada hal besar yang terjadi. Di Laut Cina Selatan,
kecuali orang Taitian yang mengirimkan sekelompok master yang dipimpin oleh Sun Chun, tidak ada tindak lanjut. Diperkirakan sekte lain tidak mengetahui apa yang terjadi. Kembali ke istana Chunyang, Yang Chen, tentu saja, pertama kali bertemu dengan tuannya dan melaporkan keselamatannya sebelum pergi ke kepala istana. Begitu mereka mendengar bahwa Yang Chen telah kembali, para tetua di sekte segera berkumpul di aula konferensi di kediaman gua. Kali ini, Yang Chen membawa 10 master panggung Yuanying dari aula eksentrik dan bahkan mengeluarkan avatar Hou Yun dan Gui Sanyu untuk membunuh dan membakar, yang benar-benar membuat manajemen puncak sekte diam-diam berkeringat. Untuk hal semacam ini, jika seseorang tidak menanganinya dengan baik, mereka akan dimusnahkan oleh orang lain. Kepala istana Zhang Jiao bahkan menyesal tidak menghentikan Yang Chen saat itu. Untungnya, hasil perjalanan ini membuat para petinggi sekte terkejut, dan itu mengarah ke arah yang paling menguntungkan bagi istana Chunyang. Ketika 10 orang yang telah melakukan pembunuhan dan pembakaran kembali dengan avatar Gui Sanyu, kepuasan di wajah mereka setelah melepaskan niat membunuh mereka, ditambah dengan semacam pencerahan yang tidak diketahui, tidak dapat disembunyikan dari eselon atas. Setelah orang-orang ini kembali, mereka segera melanjutkan pelatihan tertutup mereka, meninggalkan Gui Sanyu sendirian. Dikatakan bahwa mereka telah berkultivasi secara tertutup sejak mereka bergegas kembali dari kapal. Situasi ini mengejutkan dan menggembirakan semua orang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Untungnya, iblis pohon tua Gui Sanyu tidak perlu mundur. Dia juga seorang pria yang berpartisipasi dalam seluruh pembunuhan dan dapat memberikan solusi kepada semua orang. Setelah mendengarkan semua yang Gui Sanyu katakan, dan kemudian mendengar bahwa 10 orang ini berada di bawah kendali iblis pohon tua, mereka merasakan kesengsaraan api yin sebelumnya, termasuk kepala istana, hampir semua anggota teratas hampir melompat. Kesempatan sekali seumur hidup untuk mengganggu kesengsaraan pihak lain kapan saja dan membiarkan tuan mereka merasakan pengalaman kesengsaraan api yin sebelumnya, bagaimana sekelompok pembunuh dan pembakar seperti itu bisa menyusul. Betapa pentingnya pengalaman seperti ini, yang mana di antara para tetua yang hadir tidak mengetahuinya. Siapa yang tidak tahu manfaatnya? Bagaimana semua hal baik bisa dibungkus oleh mereka? Tampaknya jika dia mengikuti Yang Chen keluar, itu benar-benar sabuk emas pembunuhan dan pembakaran. Untuk sesaat, kelompok tetua itu sedikit cemburu. Mengapa orang-orang ini sangat beruntung? Manfaat perjalanan Yang Chen tidak hanya itu. Belum lagi keuntungan menjara gua naga tersembunyi, perjanjian dengan aliansi Laut Cina Selatan untuk pertukaran produk khusus telah menghasilkan banyak uang bagi Menara Wanbao. Dipercaya bahwa ini bisa menjadi beberapa kali lipat pendapatan dari kerja keras Daoba antara ras monster dan sekte Dao. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Daoba, itu hanyalah tim skala kecil, dan masih tidak bisa dibandingkan dengan aliansi besar yang terdiri dari puluhan ribu orang seperti aliansi Laut Cina Selatan. Kali ini, Menara Wanbao pasti bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Ini belum termasuk kesatuan hati orang-orang yang dibawa oleh Yang Chen yang langsung keluar untuk membalas dendam beberapa pemilik toko Menara Wanbao. Awalnya, sebagian besar pembudidaya yang bergabung dengan Menara Wanbao adalah murid istana Chunyang yang putus asa. Meskipun sekte akan menjaga mereka, mereka tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Balas dendam besar-besaran Yang Chen kali ini membuat murid-murid Menara Wanbao merasakan perlindungan pemilik untuk mereka. Hanya dengan niat pemiliknya, semua orang akan bekerja sama untuk membuat Menara Wanbao lebih besar dan kuat. Belum lagi Menara Wanbao selalu sangat murah hati. Semakin besar usahanya, semakin besar pula pendapatannya. Sudah ada puluhan murid yang merasa putus asa. Setelah bergabung dengan Menara Wanbao selama beberapa dekade, mereka menghasilkan banyak uang, dan mendapatkan beberapa materi surgawi dan harta duniawi yang dapat diterapkan dari Menara Wanbao. Mereka menerobos kemacetan budidaya dalam satu gerakan dan melihat harapan untuk berkultivasi lagi. Menara Wanbao memiliki lusinan master panggung Jidan yang bergabung saat ini. Menghitung Knife Scar dan para master yang dipekerjakan kemudian, kekuatan mereka sudah sebanding dengan sekte kecil. Keuntungan Menara Wanbao adalah milik Yang Chen, tetapi keuntungan dari aliansi dengan aliansi Laut Cina Selatan adalah milik Istana Chunyang. Satu sekutu lagi berarti satu jalan lagi. Bahkan jika murid Istana Chunyang pergi ke Laut Cina Selatan di masa depan, mereka juga akan memiliki organisasi untuk melindungi mereka. Iblis pohon tua Gui Sanyu tidak begitu jelas tentang situasi detailnya, dan Yang Chen menjelaskannya secara detail. Ketika Yang Chen menjelaskan penyebab dan konsekuensi dari rencana aliansi Laut Cina Selatan, semua orang mengerti bahwa kali ini, sayap rahasia Tianmen telah terputus tanpa disadari. Belakangan, Yang Chen tidak menyembunyikan hal-hal tentang Sun Chun dan yang lainnya. Dia mendengar bahwa sekte surga terbesar telah kehilangan 21 master panggung Yuanying. Wajah bahagia dari tuan istana dan para tetua hampir tersenyum. Tidak ada seorang guru kultivasi yang tidak senang dengan sesuatu atau sedih dengan dirinya sendiri. Bahkan jika Gunung Tai runtuh di depan mereka, warnanya tidak akan berubah. Mereka menyerang musuh dan memperkuat diri. Ada banyak manfaat materi yang tak terhitung jumlahnya. 10 master panggung Yuanying mereka memperoleh pengalaman berharga. Ada harapan bagi mereka untuk melewati kesengsaraan di masa depan. Seorang master tersembunyi dari tahap Dacheng juga bisa melepaskan niat membunuhnya dan meningkatkan budidayanya. Semuanya begitu sempurna, di mana ada ketidakpuasan di sekte. Bahkan jika ada, anggota tingkat tinggi tidak menikmati baptisan kesengsaraan api yin. Namun, peluang seperti ini tidak dapat ditemukan, dan tidak setiap saat mereka dapat menghadapi kesengsaraan musuh. Mengenai masalah lautan yang tidak bisa kembali, Yang Chen tidak banyak bicara, dan kepala istana serta yang lainnya tidak menyelidikinya. Kemana Yang Chen pergi untuk mendapatkan pengalaman, itu adalah pilihannya. Setiap orang hanya perlu mengetahui bahwa Yang Chen telah menyelesaikan pengalamannya dan kembali dengan selamat. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Namun, semua orang berkumpul karena ada satu hal yang perlu dibicarakan dengan Yang Chen. Kali ini,
orang-orang Taitian datang ke Istana Cunyang lagi. Chapter 849. Tepatnya, orang-orang Taitianlah yang sekali lagi meminta bantuan Yang Chen. Termasuk terakhir kali kunci rahasia ditafsirkan, ini adalah kedua kalinya orang Taitian meminta bantuan Yang Chen. Apa yang mereka minta, Yang Chen bisa menebak dengan mata tertutup, itu tidak lebih dari meminta Yang Chen memurnikan pil untuk mengobati luka dari 3 master panggung Dacheng Taitianmen. Para penguasa Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru pulih satu demi satu. Mustahil bagi orang-orang Taitian untuk tidak iri. Namun, orang-orang Taitian masih agak enggan untuk meminta bantuan Yang Chen lagi. Orang-orang Taitian yang tinggi dan perkasa, pemimpin Sekte Dao, selalu menjadi orang lain yang meminta bantuan. Bagaimana mereka bisa berbalik dan meminta bantuan? Sekte masih memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini. Terakhir kali mereka bertanya kepada Yang Chen, mereka membuat pesawat rahasia itu diketahui seluruh dunia, dan mereka menderita kerugian besar. Apakah mereka ingin mengulangi kesalahan yang sama kali ini? Namun, 3 master panggung Dacheng bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh segelintir orang Taitianmen yang sombong, terutama ketika orang-orang yang terluka dari Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau telah disembuhkan. Bagaimanapun, orang-orang Taitian harus merawat ketiga tetua dan membiarkan mereka pulih. Namun, di hadapan Istana Cunyang yang kecil, banyak orang tidak bisa melepaskan posisi ini. Di masa lalu, mereka dapat menghancurkan sekte tersebut kapan saja dan di mana saja, tetapi mereka kurang beruntung dan pengaturan selama 100 tahun dihancurkan, sehingga Istana Cunyang dapat berkembang. Berbicara tentang masalah ini, ada juga banyak orang yang sangat membenci Liang Xiaoming dan Li Qingchen. Jika Li Qingchen tidak mengambil inisiatif untuk menekan Yang Chen pada saat itu, mungkin Liang Xiaoming sudah memasuki tingkat atas Istana Cunyang, dan mengendalikan Istana Cunyang hanya tinggal mengangkat satu jari. Pada saat itu, bukankah mungkin untuk menyatukan Istana Cunyang dan Yang Chen? Mengapa sekarang menjadi sangat merepotkan? Sialan orang ini, dia tidak hanya merusak pengaturan sekte, dia bahkan menyinggung Yang Chen, alchemy Grandmaster yang jenius, hingga dia tidak mampu lagi menyinggung perasaannya. Meskipun dia sudah mati, itu tidak cukup untuk meredakan amarah semua orang. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan meminta bantuan Yang Chen. Setelah membuat keputusan yang enggan ini, orang-orang Taitian juga mulai bekerja. Tidak mudah meminta Yang Chen untuk bergerak. Di sisi lain, membayar Yang Chen hanyalah masalah kecil. Orang-orang Taitian adalah keluarga besar dan tidak peduli dengan harta benda duniawi. Namun, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru telah membuat janji dengan Istana Cunyang ketika Yang Chen berjanji untuk membuat alkimia. Setiap 25 tahun sekali. Bahkan jika Taitianmen berada di peringkat ketiga, itu masih 75 tahun kemudian. Terlebih lagi, orang-orang Taitian belum menduduki peringkat ketiga. Sekte 5 Elemen dan Sekte Qiankun juga sangat sensitif. Karena kompensasi untuk pesawat rahasia, 2 sekte besar, yang sangat dekat dengan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, juga mendapat kabar tersebut relatif lebih awal. Mereka sudah menyambut Istana Cunyang pagi-pagi sekali. Mereka tidak bisa bersaing dengan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, 2 sekutu Istana Cunyang, namun mereka masih bisa bersaing untuk tempat ketiga dan keempat. Bantuan kedua sekte ini, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru tidak keberatan, bahkan jika itu adalah orang Taitian, tidak mungkin untuk menghalanginya. Masalah orang Taitian terletak pada hal ini. Jika orang-orang Taitian ingin menduduki peringkat kelima, dibutuhkan 125 tahun untuk dapat memperlakukan ketiga tetua panggung Dacheng. Setelah lebih dari 120 tahun, diperkirakan ketiga tetua panggung Dacheng hanya bisa bertahan hingga nafas terakhir mereka. Mereka dulu berpikir bahwa ketiga tetua dapat pulih dalam beberapa ratus tahun, tetapi baru 30 tahun kemudian orang-orang Taitian menemukan bahwa luka yang diderita oleh ketiga tetua tidak sesederhana itu. Hasil terbaik mereka sama dengan pendahulu macan hitam di masa lalu, luka-luka tidak dapat ditekan, basis budidaya perlahan-lahan akan hilang, dan akhirnya mereka akan mati. Itu telah diseret selama 30 tahun, dan jika diseret 1 hari lagi, akan ada hari perubahan, dan orang-orang Taitian harus menundukkan kepala. Kali ini, tidak hanya menundukkan kepala ke Istana Cunyang dan Yang Chen, orang-orang yang terluka juga menundukkan kepala ke dokter, yang tidak terlalu memalukan. Masalahnya adalah para Taitianmen juga harus memahami Sekte 5 Elemen, Sekte Qiankun, Pulau Abadi Giok Hijau, dan Sekte Awan Biru. Keempat sekte ini bukanlah sekte yang bisa dengan santai ditekan oleh orang-orang Taitian. Jika mereka ingin mereka mengangguk, orang-orang Taitian juga harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Jelas sekali, gagasan untuk memanfaatkan penyakit Anda dengan jelas ditunjukkan oleh 4 sekte utama. Sebagai sekte Dao, meskipun mereka tidak bisa hanya menonton dan tidak melakukan apapun, mereka juga tidak menggunakan kesempatan pengembangan sekte mereka sendiri untuk membantu pesaing mereka. Tanpa manfaat yang cukup, 4 sekte besar jelas tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tidak diketahui berapa harga yang telah dibayar oleh orang-orang Taitian sebagai imbalan atas pemahaman 4 sekte utama, dan mereka setuju untuk membiarkan orang-orang Taitian menjadi yang pertama dimasukkan, dan urutan yang lain akan ditunda. Namun, Tetua Urusan Luar Negeri Taitianmen, Mao Qi, yang datang ke Istana Cunyang untuk berdiskusi, memiliki wajah yang sangat jelek. Dengan latar belakang keluarga Taitianmen, Mao Qi tidak akan pernah memiliki ekspresi seperti itu jika bukan harga yang menyayat hati. Sikap Istana Cunyang sangat wajar. Siapa yang pertama dan siapa yang terakhir, sesuai urutan kedatangannya, tidak masalah jika mereka melompati antrian, asalkan orang di belakang setuju, tidak apa-apa. Namun, jika mereka ingin Yang Chen membantu menyempurnakan pil giok jamur Lingzi kelas 5 yang dapat mengobati luka ketiga tetua, hadiahnya tidak dapat dibandingkan dengan penyempurnaan sebelumnya dari pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 1. Salah satunya adalah untuk menyelamatkan nyawa, yang lainnya adalah untuk menerobos.
Jika mereka kehilangan nyawa, bagaimana mereka bisa menerobos? Dalam hal ini, Istana Cunyang tidak perlu berbicara, orang-orang Taitian juga akan mengambil inisiatif untuk meningkatkan standar. Tentu saja, bahan untuk alkimia tidak perlu disebutkan lagi. Mereka langsung menyiapkan 100 set, yang benar-benar cukup untuk disia-siakan oleh Yang Chen sesuka hati. Di antara hadiahnya, benih api tentu saja tidak perlu dikatakan lagi, dari rendah ke tinggi, ada 5 jenis benih api kelas 5, ditambah 2 jenis benih api kelas 6, satu untuk api ketiga dan api keempat. Selain itu, ada 100.000 volume buku yang dikumpulkan oleh Taitianmen, serta 2 atribut api pedang terbang yang disempurnakan dengan hati-hati oleh Master Pemurnian Taitianmen, masing-masing satu untuk api ketiga dan api keempat. Apakah itu benih api atau koleksi buku pedang terbang, semuanya diatur sesuai dengan preferensi Yang Chen. Selain itu, ada 10 kg batu roh kelas atas, 10 rasa mata air roh yang berbeda, 10 jenis anggur berkualitas, ratusan toples, ditambah metode pembuatan birnya sendiri, dan 500 pohon teh dengan usia ratusan tahun yang berbeda. Hal-hal ini juga didasarkan pada barang-barang yang dibeli Yang Chen di lelang di masa lalu. Terakhir, ada ruang taman obat bermutu tinggi dan tungku pil, yang juga telah disempurnakan oleh ahli Taitianmen selama tidak kurang dari ratusan tahun. Mereka awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada beberapa murid sekte yang luar biasa. Untuk mengundang Yang Chen, mereka harus mengeluarkan banyak darah. Setelah mengatakan semua ini, kepala istana memandang Yang Chen dan bertanya dengan santai, bagaimana kabarnya? Apakah Anda ingin berjanji pada orang Taitian? Jika kamu tidak mau, maka aku akan mengesampingkan masalah ini. Petik 2. Berbicara tentang penolakan terhadap orang Taitian, kepala istana sepertinya menerima begitu saja. Itu bukanlah nada yang perlu ditangani dengan hati-hati di masa lalu. Itu hanyalah orang yang berbeda dari masa lalu. Chapter 850. Lakukan, mengapa tidak? Yang Chen segera berkata, pihak lain mengirimkan begitu banyak barang bagus, jika Yang Chen tidak menerimanya, dia akan menjadi bodoh. Adapun perlakuan terhadap Master Panggung Daceng musuh, Yang Chen tidak akan keberatan. Karena dia mendengar bahwa Master Sekte Muda Taitianmen sering pingsan, Yang Chen punya rencana yang lebih besar di hatinya. Dia khawatir dia tidak bisa dekat dengan mereka. Peluang telah dikirim ke pintunya, mengapa dia harus mendorongnya keluar? Rencana ini, Yang Chen bahkan tidak menyebutkannya kepada kepala istana, tetapi ada rancangan di benaknya. Bagi Yang Chen, adakah yang lebih menyegarkan daripada menyiapkan pisau dan musuh secara otomatis mengirimkan tubuhnya ke pintu? Kepala istana memandang Yang Chen tanpa diduga, sepertinya dia ingin melihat sesuatu dari wajah Yang Chen. Setelah mencari beberapa saat, melihat Yang Chen tampak sangat serius, dia tidak terlihat bercanda, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, karena kamu bilang bisa, berikan mereka alkimia. Pada akhirnya, dia menambahkan kalimat lain, namun, hadiahnya harus dikirim terlebih dahulu. Selain hadiah pribadi untuk Yang Chen, Istana Cunyang secara alami memiliki banyak manfaat. Dalam hal ini, kepala istana tidak pernah tertipu oleh janji-janji palsu orang lain. Jika ingin memberi sesuatu maka kirimkanlah, jika tidak dikirimkan maka jangan dibicarakan. Kali ini, Taitianmen membayar banyak uang dan memberikan manfaat nyata kepada Istana Cunyang. 3 urat emas murni, ditambah 2 urat spiritual bermutu tinggi, sudah cukup untuk dibandingkan dengan semua urat spiritual asli Gunung Making, itu bukan masalah besar. Negosiasi secara alami ditangani oleh kepala istana dan segera Yang Chen kembali ke sisi Gao Yue. Sudah 1 tahun lagi sejak dia kembali dari laut. Meskipun dia belum berani mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian, kesadaran spiritualnya masih perlahan meningkat, dan telah mencapai titik di mana hal itu tidak dapat diselesaikan. Gong Sunling tidak meninggalkan sisi Gao Yue. Mereka bertiga tidak banyak bicara dan dengan cepat memasuki gua abadi. Di tempat tinggal yang telah mereka persiapkan, Yang Chen mulai mengembangkan sutra hati Yin yang misteri tertinggi bersama kedua wanita tersebut. Awalnya Gao Yue dan Yang Chen berkultivasi bersama, sementara Gong Sunling menjaga mereka. Begitu Gao Yue memasuki kondisi kultivasi, dia segera menyadari bahwa kesadaran spiritual kekasihnya telah menjadi begitu kuat sehingga dia tidak dapat memahaminya. Itu adalah alam yang lebih kuat dari tahap Daceng. Tingkat alam Gao Yue, dia bahkan tidak tahu apa nama alam itu. Itu adalah sesuatu yang hanya akan diperhatikan setelah mencapai tahap Daceng. Di luar dugaan, suaminya memiliki kesadaran spiritual yang begitu kuat saat berada di tahap Jidan. Semakin kuat sense spiritualnya, semakin mahir pula pengendalian senjata sihir dan kekuatan spiritualnya. Selain itu, manfaat pil pemurnian juga tak terhitung jumlahnya. Agar Yang Chen dapat mencapai level Master Alkemis kelas 5 di bidang kultivasi ini, hal itu bukan tanpa kesadaran spiritualnya yang kuat. Namun, bagi Yang Chen, pertumbuhan Divine Sense-nya yang cepat akan membawa konsekuensi serius dari perpecahan Divine Sense-nya. Meskipun tujuan akhir dari seni rahasia 3 kemurnian adalah untuk membagi kesadaran ilahi, itu tidak berarti bahwa semakin dini perpecahan tersebut, semakin baik. Pada titik ini, Yang Chen sudah jelas, Gao Yue dan Gong Sunling juga sama jelasnya. Gao Yue dengan panik ingin mengambil kendali dalam budidaya ganda dan mendominasi budidaya keduanya. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk sedikit mengurangi ranah kesadaran ilahi Yang Chen, sehingga tidak ada lagi bahaya terpecahnya kesadaran ilahi. Namun, budidaya kali ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Ketika kesadaran ilahi Yang Chen masih dalam tahap Daceng, Gao Yue hampir tidak mampu mendominasi beberapa sesi kultivasi terakhir. Tapi sekarang, bahkan jika Gao Yue telah melakukan yang terbaik, dia masih tidak bisa menghilangkan kesadaran ilahi Yang Chen. Dengan mudah, Yang Chen mendapat inisiatif budidaya. Bahkan Yang Chen bahkan tidak memiliki ide seperti ini, semuanya dilakukan secara spontan. Alam manusia abadi kelas 1 telah melampaui batas dunia ini. Bahkan jika Gao Yue sudah memiliki kesadaran ilahi tahap Yuanying Tengah, dia masih tidak memiliki perlawanan. Segera,
Keduanya memasuki proses kultivasi ganda di bawah kepemimpinan Yang Chen yang tidak disadari namun spontan. Kesadaran ilahi Yang Chen seperti gunung yang luas, lautan yang indah, tetapi Gao Yue sendiri seperti perahu kecil, tanpa sadar bergoyang dengan kesadaran ilahi Yang Chen, hanyut mengikuti arus, tanpa sedikit pun perlawanan. Gao Yue hanya merasa bahwa Lang Junnya, murid aslinya, pada saat ini tampaknya telah menjadi penguasa dunia, dengan kuat mengendalikan tubuh dan pikirannya. Dia tidak perlu melakukan apapun, sepertinya selama dia mengikuti jejaknya, dia bisa menembus belenggu dunia. Perasaan diam ditaklukkan ini membuat Gao Yue begitu mabuk. Di pelukan Yang Chen, terasa begitu hangat, sehingga membuat orang mendambakannya. Gao Yue tenggelam dalam perasaan ini dan sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Hatinya sendiri, semangatnya sendiri, dia benci karena dia tidak bisa mengerahkan segalanya pada musuh kecil ini, dan menjadi satu dengan Yang Chen. Dalam pemahaman diam-diam yang tidak disadari antara kedua belah pihak, kesadaran ilahi Yang Chen dan Gao Yue berubah lagi. Kesadaran ilahi Gao Yue terus meningkat, langsung menembus tahap tengah Yuanying, langsung ke tahap akhir Yuanying, tanpa henti, masih melonjak. Yang Chen, sebaliknya, memulai perubahan lain. Sekarang budidaya ganda sutra hati yin yang misteri tertinggi tidak dapat lagi membuat kesadaran ilahinya tumbuh, tetapi itu memadatkan dan menekan kesadaran ilahi Yang Chen saat ini sebanyak mungkin. Kesadaran ilahi yang semakin murni dan kental secara efektif mengatur kemungkinan terpecahnya kesadaran ilahi, dan untuk sementara memungkinkan Yang Chen untuk tidak mengkhawatirkannya lagi dalam waktu singkat. Setelah budidaya ganda kesadaran ilahi Gao Yue langsung melonjak ke tahap puncak Yuanying, hingga tidak dapat ditingkatkan lagi. Namun, kesadaran ilahi Yang Chen masih berada di atas alam manusia abadi kelas 1, dan tidak bisa lagi surut. Hanya saja setelah budidaya ganda kesadaran ilahi ini, alam kesadaran ilahi menjadi lebih stabil, dan kesadaran ilahi menjadi lebih kental. Perubahan berikutnya adalah budidaya Gong Sunling dan Yang Chen, serta pelindung Gao Yue. Hasil yang sama seperti Gao Yue, setelah budidaya ganda kesadaran ilahi Gong Sunling melonjak ke tahap puncak Yuanying. Demikian pula, alam kesadaran ilahi Yang Chen tidak jatuh sama sekali. Satu-satunya keuntungan adalah kesadaran ilahi lebih stabil, lebih padat, dan lebih murni. Dua kultivasi ganda dengan kedua wanita itu untuk sementara meringankan ancaman perpecahan kesadaran ilahi bagi Yang Chen. Setidaknya sekarang dia bisa terus mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian, alih-alih berada dalam keadaan tidak mau berkultivasi. Dalam 1 atau 2 tahun, Yang Chen tidak perlu khawatir tentang ancaman tersebut. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, diperlukan metode yang lebih efektif. Mungkin, dengan peri salju menari Sun Qingsui dan peri plum dingin Si Sanshan, dua tunangan yang belum pernah mengembangkan sutra hati yin yang misteri tertinggi, mereka dapat mengulur lebih banyak waktu untuk Yang Chen. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.